Halo semuanya, selamat datang di spesial podcast edukatif kita, kelompok 8. Hari ini kita akan bahas satu teori yang lahir pada 600 tahun yang lalu. Tapi justru bisa menjelaskan kenapa banyak negara hari ini lagi gonjang-ganjing ya. Nah, sebelum itu, aku pengen kenalin teman-teman aku yang akan menemani podcast pada hari ini. Ada Deza Rasya Fitri, Halo teman-teman semuanya. ada Seliar Siani Putri, Halo semuanya. ada Irur. Oke, nah itu teman-teman aku yang akan menemani podcast kita pada hari ini ya. Nah, pasti pada penasaran kan judul podcastnya apa? Jadi, judul podcast edukatif kita pada hari ini adalah kita ada di fase yang mana? Relevansi teori siklus peradaban Ibnu Khaldun pada hari ini. Oke, kalau kita ngomongin teori Ibnu Khaldun, yang pertama perlu kita sadari, kita nggak lagi membaca beliau sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai ilmuwan sosial yang kebetulan hidup pada abad ke-14. Cara dia berpikir itu udah nggak pakai logika sebab akibat sosial, mirip sosiologi modern, tetapi bukan sekedar kerajaan A jatuh atau kerajaan B naik. Tetapi kenapa pola itu terus berulang? Yang bikin dia spesial, dia menulis Mukadimah sebagai semacam manual memahami peradaban. Beliau melihat negara sebagai sesuatu yang hidup, punya masa lahir, tumbuh, kuat, lalu menua. Dan ini bukan metafora kosong, karena beliau memberikan variabel yang bisa kita lacak, seperti solidaritas sosial, relasi elit dan juga rakyat, ekonomi, dan moral publik. Makanya, Toynbee sampai menilai Mukadimah sebagai karya besar yang belum ada bandingannya dalam membaca dinamika sejarah. Ini valid bukan karena kata Toynbee doang, tetapi karena sampai sekarang banyak teori modern masih berputar di logika yang mirip-mirip, peradaban naik karena kohesi dan jatuh karena kohesi luntur. Jadi kita hari ini pakai teori Khaldun untuk membaca negara Amerika, Tiongkok, Timur Tengah, atau Indonesia. Oh iya, yang bikin Kita bukan teori ini menarik tuh sebenarnya bukan cuma sejarahnya aja ya, tapi tuh juga menarik dari segi keberlanjutannya, seperti teori Asabiyah dan siklus peradaban Ibnu Khaldun yang ternyata itu tuh bisa loh dipakai buat membaca polarisasi politik, terus juga bangkitnya negara baru dan sampai pun ngebahas kemunduran superpower gitu, teman-teman. Oke, menarik banget nih teman-teman. Jadi setelah tadi udah opening tentang apa sih yang bakal kita bahas pada podcast hari ini, langsung aja ya kita masuk ke bagian teori dasarnya nih biar kita jadi satu frekuensi. Nah, jadi Ibnu Khaldun ini punya buku yang namanya Mukadimah, yang dimana dalam Mukadimah sendiri Ibnu Khaldun bilang peradaban itu bergerak melalui siklus, tidak linier. Jadi tidak selamanya naik dan pasti ada naik turunnya. Nah, untuk fase-fasenya aku bakal serahin nih ke Kakak Sally. Gimana fase-fase Asabiah menurut Ibnu Khaldun? Oke, kita masuk ke inti teorinya ya. Eh, Konsep paling sentral dari teori Ibnu Khaldun itu asabiyah. Banyak orang nyempitin asabiyah ini menjadi ikatan suku. Padahal luas ini kita melihat energi energi kolektif, rasa kebersamaan, solidaritas, dan kepercayaan sosial yang membuat sebuah kelompok ingin berjuang bareng-bareng dan menanggung resiko bareng-bareng juga. Nah, pada masa awal sebuah peradaban, biasanya muncul kelompok yang hidupnya cenderung keras. Mereka tuh lahir dari pinggiran, desa, gurun, atau pegunungan, atau juga kelompok-kelompok yang tertindas. Karena hidup mereka yang keras, mereka punya disiplin yang tinggi. Jadi mereka tuh saling bergantung dan juga mempunyai asa solidaritas. Asabiah mereka itu relatif besar. Jadi ini tuh membuat mereka unggul, berani merebut kekuasaan dan membangun negara yang baru.
Begitu negara mereka berdiri dan juga stabil, muncullah paradoks yang muncul yang menurut Ibnu Khaldun selalu bilang terjadi, yaitu stabilitas melahirkan kenyamanan atau kenyamanan pelan-pelan mengikis solidaritas. Nah, elit yang dulu berjuang kolektif mulai berubah jadi kelas yang menikmati hasil. Birokrasi membesar, terus biaya negara yang naik, pajak dinaikkan untuk membiayai kemewahan, dan aparat-aparat itu semakin banyak. Dampaknya itu rakyat merasa jauh dari negara, kepercayaan rakyat itu menurun, kohesi melemah. Dari sini negara masuk ke fase tua, asabiah menipis, lalu menjadi konflik elit meningkat. Selanjutnya yaitu ketimpangan melebar, dan selanjutnya yaitu masyarakat terfragmentasi. Dan di titik ini negara ini tuh bisa menjadi rapuh bukan karena musuh dari luar, tetapi dari internalnya itu udah gak percaya lagi. Seperti itu. Gitu ya Kakak Sally. Aku sedikit mau nambahin aja sih kalau menurut aku ya. Asabiah itu tuh seperti energi sosial atau kekuatan kolektif gitu ya. Tapi Ibnu Khaldun bilang sebuah negara itu bisa berdiri karena asabiahnya itu lebih kuat daripada kelompok lain. Tapi kalau ada seiring disabilitas, itu bisa jadi loh asabiah itu tuh melemah gitu guys. Menariknya, pola yang dijelaskan Ibnu Khaldun yang menemukan saudara mudanya dalam pemikiran ilmuwan kontemporer seperti Peter Turchin menyebut fenomena elit yang overproduction situasi ketika jumlah elit yang bersaing jauh lebih banyak daripada posisi yang tersedia sebagai pemicu ketegangan sosial. Oke, jadi kita udah bahas tentang teori Ibnu Khaldun secara garis besarnya, dan sekarang kita akan masuk nih ke relevansi globalnya seperti apa sih. Nah, kan kalau kita lihat nih pakai kacamata Khaldun, tanda-tanda kemunduran itu mulai kelihatan jelas nih di Amerika Serikat. Mulai dari polarisasi politik makin tajam, tingkat kepercayaan antar warga yang menurun, dan institusi publik juga sering terjadi arena perebutan legitimasi gitu. Nah, situasi seperti ini menunjukkan bahwa kohesi sosial yang dalam teori Haldun jadi fondasi kekuatan sebuah peradaban yang mulai melemah. Nah, sampai di sini gambaran besar tentang konteksnya itu sudah kebentuk. Nah, untuk bagaimana indeks kepercayaan publik di Amerika Serikat, coba aku pengen tanya nih ke Kak Selly, Kak Dea, dan juga Kak Iror untuk pendapatnya masing-masing tuh gimana sih tentang relevansi global Amerika Serikat ini? Oke, mulai dari aku ya. Kalau kita pakai kacamata asabiah untuk negara Amerika hari ini, kita bisa artikan asabiah modern ini sebagai kepercayaan publik dan rasa kebersamaan nasional. Nah, problemnya itu dua hal itu lagi goyah ya. Polarisasi politiknya bukan lagi sekedar beda partai, tetapi udah masuk ke level identitas dan cara memandang realitas. Dalam teori Haldun, fase tua itu ditandai ketika elit berubah dari pemersatu menjadi faksi-faksi yang saling merebut legitimasi. Itu yang kita lihat saat ini ya. Kebijakan publik sering bukan lagi tentang soal kepentingan nasional, tetapi sosial menjaga basis kelompok masing-masing. Nah, akhirnya narasi kita sebagai bangsa itu melemah, diganti menjadi narasi kita versus mereka. Nah, penurunan kepercayaan ini menyeret ke institusi ke institusi lain seperti parlemen, pemerintahan federal, media, bahkan sains dan universitas juga ikut menjadi peran identitas. Nah, negara masih kelihatan
kuat secara militer, teknologi, dan ekonomi. Tetapi kalau unsur asabiahnya ini menipis, itu seperti bangunan besar yang fondasinya itu eh, kropos gitu. Jadi dalam bahasa Khaldun, negara Amerika ini menunjukkan ciri-ciri peradaban yang menua. Nah, bukan berarti runtuh besok, tetapi eh, hanya muncul gejala-gejala sosialnya gitu. Seperti itu, ya. Oke, kalau aku sih kayak mau nambahin sedikit aja ya. Eh, Seperti yang kita tahu, utang nasional AS tuh udah banyak tuh, udah kayak lebih dari 120% PDB. Dan itu tuh menurut Ibnu Khaldun juga menunjukkan tadi seperti apa yang Kak Sally bilang kan, menunjukkan tanda-tanda menurunnya negara negara itu tuh melemah atau jadi tua gitu. Asabiahnya jadi melemah gitu kalau dari aku. Kalau dari aku, dengan kacamata Kaden ini menunjukkan LC Sabia nasional. Amerika itu belum tentu runtuh, tetapi energi sosialnya terkikis dengan negara yang terlalu sibuk mengelola fiksi internal cenderung kehilangan kapasitas untuk mempertahankan stabilitas Oke, eksternal. pembahasannya seru banget ya, makin lama makin kesini. Nah, tadi kita udah lihat nih tentang relevansi global yang ada di Amerika Serikat. Mungkin sekarang kita beralih ya ke rivalnya, yaitu negara Tiongkok. Nah, sekarang kita lihat nih Tiongkok. Dalam perspektif Khaldun, mereka kan sedang berada pada fase ketika sebuah peradaban menunjukkan kecenderungannya itu fase naik. Nah, stabilitas politik yang relatif terjaga, konsolidasi kekuasaannya makin kuat, dan kemampuan negara menggerakkan sumber daya nasional tuh juga masih solid. Ditambah lagi, pembangunan ekonomi yang agresif dan ekspansi global yang terencana membuat posisi mereka terus menguat di berbagai sektor. Nah, untuk melihat relevansi global yang ada di Tiongkok ini, aku sekali lagi mau minta pendapat dari ketiga teman aku nih, dari Sally, Dea, dan juga Iror, gimana sih pandangan kalian tentang Tiongkok ini? Oke, kalau Amerika itu kan kelihatan fase tuanya. Nah, sedangkan negara Tiongkok ini sering dibaca sebagai sisi lain dari siklus fase kebangkitan. Di Khaldun ini, ciri fase naik itu bukan cuma ekonomi melesat, tetapi kohesi internal dan tujuan kolektif yang kuat. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, dan ekspansi infrastruktur Tiongkok memang penting, tetapi yang lebih relevan secara Khaldun ini adalah mereka mempunyai sense of unity yang relatif solid di level antar negara. Nah, ada narasi besar yang memayungi banyak sektor dan negara berfungsi sebagai koordinator proyek kolektif jangka panjang. Dalam siklus Khaldun, negara yang naik ini biasanya memang mempunyai kedisiplinan dan sentralisasi yang kuat. Itu bukan otomatis baik atau buruk, tetapi karakter umum fase awal ke tengah ketika negara sedang konsolidasi asabiah nasional dan menata struktur sosialnya. Makanya rivalitas AS dan juga Tiongkok ini sering dibaca seperti pergantian dinasti, hegemoni tua melemah, energi sosialnya penantang baru naik dengan kohesi segar dan proyek kolektif besar. Ini tidak memprediksi siapa menang, tetapi membantu kita paham eh, bagaimana logika sosial ini di balik pergeseran kekuatan tersebut. Oke, kalau dari apa yang Kak Sally udah sebutin nih, kita kan bisa ngelihat ya banyak pencapaian dari Tiongkok yang udah mereka capai gitu. Dari situ kita bisa lihat nih kohesi internal mereka tuh jauh lebih stabil kan dari kita compare Tiongkok sama AS kita udah bisa lihat kan tuh ya kan. Dan itu kita bisa sebut sebagai Asabia modern gitu kalau menurut Khaldun. Makanya banyak analisis bilang kompetisi AS dan Cina ini kayak pergantian dinasti. Yang satu udah mulai berat nafasnya, yang satu lagi
baru pernapasan. Kita belum tahu gimana akhirnya, tapi pola besarnya kelihatan energi sosial Cina lagi naik. Oke, makin menarik nih, makin seru pembahasannya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari segi barat, terus juga dari segi Asia. Nah, kalau kita geser ke Timur Tengah, seperti kasus Suriah, Libya, dan Irak, di mana daerah itu sudah sangat mencerminkan fase disintegration dalam kerangka pemikiran Haldun. Nah, struktur politik runtuh, solidaritas sosial terpecah menjadi faksi-faksi bersenjata, dan institusi negara kehilangan kemampuan untuk mengatur maupun melindungi warganya. Konflik juga semakin berkepanjangan, intervensi eksternal, serta ketidakstabilan ekonomi yang makin menegaskan bahwa elemen-elemen utama penopang suatu peradaban sedang melemah secara drastis. Nah, untuk Kak Sally, Dea, dan juga Irur, gimana nih pandangan kalian terhadap daerah Timur Tengah menurut kacamata Ibnu Khaldun? Timur Tengah itu contoh yang paling nyata ya untuk melihat tentang disintegrasi ini. Karena di sini kita lihat negara tersebut itu melemah, bukan cuma karena perang, tetapi karena asabiah kebangsaannya itu pecah menjadi banyaknya asabiah-asabiah kecil gitu. Begitu solidaritas nasionalnya hilang, yang tersisa adalah solidaritas fragmentaris, yaitu suku, sekte, milisi, atau kelompok politik yang merasa identitasnya itu lebih penting daripada negara. Nah, dalam kacamata Khaldun, begitu perekat utama sebuah negara ini runtuh, negara kehilangan energi untuk bertahan. Meskipun secara formal masih ada bendera dan juga pemerintahannya, tetapi konflik elit jadi makin brutal karena mereka nggak lagi diikat oleh rasa tujuan bersama. Nah, ketika elit ini pecah, rakyat juga ikut pecah. Negara berubah jadi arena rebutan sumber daya dan legitimasi. Dan ini menjelaskan kenapa banyak negara di kawasan tersebut itu jatuh dan juga bangun secara cepat, tetapi tidak pernah pulih kohesinya. Seperti itu. Oke, kalau aku sih mau nambahin contoh dari negara lain ya yang udah mengalami fase ketegangan dan runtuhan itu seperti yang kita lihat itu ada Irak setelah pasca invasi tahun 2023 itu. Nah, itu juga menunjukkan adanya fragmentasi elit, terus juga korupsi tinggi, dan runtuh-runtuhnya kohesi sosial. Kalau dari aku gitu. Ketika soliditasnya selesai runtuh, negara kehilangan kemampuan mempertahankan ketertiban, bahkan kanan eksternal datang, banyak konflik di kawasan ini menunjukkan bagian hilangnya kesepakatan dasar antara kelompok dapat menggerus fondasi negara lebih cepat daripada faktor ekonomi atau militer. Oke, menarik banget nih ya pembahasannya. Dan sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang isunya paling dekat nih sama kita, yaitu tentang negara Indonesia. Nah, pertanyaannya, Indonesia ada di fase yang mana dalam siklus peradaban menurut kacamata Ibnu Khaldun? Apakah kita sedang bergerak naik, berada di titik stabil, atau justru mulai memasuki pola melemah? Gimana tuh, Kak, penjelasannya? Oke, Indonesia ini berada di fase tengah-tengah, yaitu stabil. Fase tengah ini yaitu titik kritis dalam siklus Haldun, karena di sini peradaban bisa dua arah, lanjut menguat atau mulai menua. Nah, dalam versi modern, indikator asabiah ini Indonesia bisa kita lihat dari kepercayaan publik, narasi kebangsaan yang menyatukannya, serta relasi elit dan juga rakyat. Polarisasi yang naik pasca 2014 ini bukan cuma fenomena elektoral, itu tanda bahwa narasi kita ini mulai rentan dipreteli jadi kita versi kelompok A dan kita versi kelompok B. Nah, ketimpangan ekonomi juga penting dalam logika Khaldun. Kalau distribusi kekayaan makin timpang, rasa senasib melemah dan warga itu mulai merasa negara tidak lagi milik bersama. Dari situ
kepercayaan itu menurun, partisipasi masyarakat juga melemah, lalu asabiyah ini mulai menipis secara perlahan. Jadi kesimpulannya ini bukan pesimis ya. Jadi ada sinyal rapuh yang perlu kita jaga kalau kohesi sosial ya itu diperkuat, siklusnya itu bisa lanjut ke fase yang stabil dan juga sehat. Tetapi kalau Indonesia ini dibiarkan, kita bisa meluncur ke fase kemunduran gitu. Oke, aku setuju banget sih dari pendapatnya Kak Sally. Seperti yang kita lihat kan Indonesia lagi kayak gini ya. Terus sebenarnya Indonesia tuh nggak nggak ada di fase yang tinggi, nggak ada yang fase di bawah juga, dan kita bisa bilang itu di fase stabil. Tapi kalau kita lihat dengan masalah-masalah sekarang tuh agak rawan juga ya Indonesia sekarang tuh ya kan, dari masalah-masalah yang menimpa sekarang ini. Terus juga eh ditambah dari kesenjangan ekonominya yang 1% orang tuh bisa menguasai hampir dari 50% kekayaan nasionalnya gitu kalau menurut aku. Kalau buat menurutku stabil, tapi agak gimana ya, rentan. Kenapa? Secara makro, institusinya masih berfungsi, ekonominya relatif tumbuh, dan transisi kekuasaannya masih berjalan. Namun, di bawah permukaannya itu ada tanda-tanda kerapuhan sosial yang jika dibiarkan dapat menggeser kita ke fase stagnasi atau bahkan Oke, kemunduran. jadi menarik banget nih ya. Dari berapa tuh tadi? 4 negara Empat yang udah negara. kita bahas, termasuk Indonesia ini gitu ya. Yang Betul. dimana kalau aku simpulkan, Indonesia ini berarti masuk ke dalam posisi stabil menurut kacamata Ibnu Khaldun. Namun, di balik stabilnya itu ada posisi bahayanya juga karena ada kesenjangan sosial gitu. Apalagi dari kejadian-kejadian sekarang yang telah menimpa Indonesia gitu, hal itu mungkin perlu diperhatikan lagi agar fasenya tidak turun. Nah, dari keempat pembahasan tadi, kalau menurut kalian bertiga nih, teori Ibnu Khaldun ini sebenarnya gimana sih? Terlalu sederhana buat baca dinamika peradaban modern atau justru malah visioner karena bisa ngejelasin pola yang masih kejadian sampai sekarang. Nah, aku pengen denger nih dari sudut pandang kalian bertiga masing-masing yang menurut aku pasti insight-nya bakal seru banget nih kalau kalian gali dari perspektif kalian Oke, masing-masing. aku di sisi visioner ya. Bukan karena mau meromantisasiin teori Khaldun ini, karena visioner itu berhasil bikin model sosial universal, yaitu peradaban naik karena solidaritas dan juga peradaban menua ketika solidaritas itu habis. Nah, yang paling kuat dari teori Khaldun ini adalah rantai kausalnya. Dia nggak berhenti di moral turun, tetapi dia juga menjelaskan efek dominonya, yaitu moral publik melemah, elit korup, dan juga hedonisme, pengeluaran negara itu naik, dan juga pajak meningkat. Kalau dari pendapat aku ya, teori Ibnu Khaldun ini menurut aku sih masih kritis gitu ya, apalagi dunia sekarang tuh punya ada yang namanya teknologi, terus juga ada globalisasi, supranasionalisme dan lain-lain. Nah, itu tuh polanya tuh sangat kompleks gitu di era abad ke-14 gitu kalau menurut aku. Aku udah bisa lihat nih dari perspektif kalian masing-masing dan super insightful banget ya buat aku dan juga teman-teman sekalian yang nonton. Yang dimana berarti teori Ibnu Khaldun ini masih sangat relevan ya untuk kita bicarakan sampai dengan sekarang. Seperti itu nggak sih? Seperti itu, jadi kita balik lagi ya ke pertanyaan judul kita nih. Kita ini ada di fase yang mana? Nah, jadi jawabannya itu berbeda-beda ya di setiap negara, tetapi polanya itu bisa dilihat. Betul, apalagi juga tadi kita udah ngomongin kan, udah kita kasih contoh nih 4 negara gitu kan dari setiap
fase yang udah mereka alamin kayak tadi. Gak kerasa ya, ternyata kita udah sampai di penghujung podcast. Dan tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang Ibnu Khaldun, semoga episode ini dapat membuka perspektif baru tentang bagaimana teori klasik bisa membaca dunia modern. Dan aku pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan juga Kak Seli, Kak Dea, dan juga Kak Irur yang sudah senantiasa memberikan insight baru dan juga perspektifnya dalam menyampaikan teori Ibnu Khaldun ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.